Ya Allah. Ngabarin Mbak. Ya Allah. Ambil apa sampean? Ya, ayo bareng Bu ya. Jadi kene apa ya Mbak kok kita merem-merem kumpul-kumpul ngene iki ya. Gak ambil persiapan ya Mbak. Iya. Assalamualaikum Bu Lita. Waalaikumsalam. Sama. Barusan kok baru aja gitu. Enak loh tempatnya. Adem banget. Sering-sering ya. Kita rapat nih. Iso aku mau nyunggumun nih kita enak jajan barang. Sedikit mati ya. Murah-murah bahas kasusku ngono ya. Aku seperti ini. Mbak Sita, Mbak. Baik. Gimana kabarnya? Ya, hati-hati pisan ayo. Ayo ke sana. Jam berapa tadi berangkat sampean? Jam 9. Masuk kok Mbak di jalan Mbak sekarang Mbak. Oh, dia bisa macet. Assalamualaikum. Wis tadi. Ya lumayan. Iya, teh kabare. Baik. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa tuh ya? Kok mendadak banget ya? Ya sama itu kok ya, masa gak roh. Aku ki sebenarnya yang cek aku itu aku. Kenapa Mbak? Mbak? Iya Mbak, iya aku dengar kabar kasusnya. Kok isu itu loh? Siapa tuh Mbak? Apa yang mungkin sudah takdir ya? Kok isu kasus mana sih? Kok enggak Enggak dengar, bener enggak dengar. Wis grup banyak, wis grup Iya kan? dinas. Ada human error memang enggak murni. Sebenarnya kalau misalkan itu sudah tercover lebih awal mungkin enggak terjadi. Tapi dan wilayah sampean piye kok bisa kayak gitu? Ya sudah tak dudukkan, kemudian ya dia ngomong saya sudah motivasi USG, alasannya seperti itu. Kemudian kenapa kok enggak bunyi di buku KIA-mu? Ya, saya balik gitu toh. Jawabannya iya Bu, lupa ya Bu nggak ditulis. Makanya terus kemarin itu kan ditelepon. Ya saya menjawab apa adanya. Ya mungkin ini salah satunya ini ya membahas masalah itu. Ya mungkin ya. Dulu Mbak, makanya aku betul-betul ngomong di bidang-bidang wilayahku. Pokoknya KIA itu benar-benar sesuai sama apa yang dilakukan, aku bilang gitu. Aku sampai gini loh sama bidang itu memang sedikit ya apa ya. Kamu nggak didatangkan kah di posyandu sampai ya Allah rasanya nangis saya memang. Apalagi toh nanti kalau misalkan terbukti memang itu human errornya ya sudah kita tinggal nunggu aja dede-dede sama tugasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Bidan, kumpul-kumpul ya. Mohon maaf menunggu ya. Ya Bu. Maaf barusan rapat. Iya Bu, kami juga telat sebentar tadi. Bu, iya, ayo silakan duduk ayo. Ibu, bagaimana kabarnya ini ya? Baik Bu, ayo silakan duduk, monggo. Bu, kalau rapatnya di tempat seperti ini nggak enak Bu. Kerasan Bu. Iya. Nggak mau pulang. Jajannya ya. Iya Bu, saya pulang susinnya. Nggak apa-apa, monggo silakan. Mohon maaf loh ya. Kenapa saya mengundang di tempat yang biar kita itu fresh. Ya, kalau di ruangan nanti pikiran kita tuh panas. Bos, panu. Pekerjaan. Bidang pekerjaannya bagaimana? Luar biasa, ya. Banyak sekali. Nah, terima kasih sebelumnya. Monggo silakan duduk dulu. Sudah duduk? Nah, silakan minum. Sudah, ya. Sudah separuh. Sudah bro. Ya, terima kasih ibu-ibu. Saya mohon maaf. Ini ada pesan dari Ibu Kepala Dinas. Harapannya acara hari ini yang kami mengundang dikor ini semua. Harapannya Ibu Kepala Dinas itu rawuh. Karena ada acara dadak hari ini beliaunya ke Jakarta. Akhirnya diwakilkan kami sebagai kasih kesga. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf kalau ibu butuh sakit rawuh. Tapi saya dibekali banyak ini Bu. Ini bahan kita untuk apa ya? Bagaimana supaya aki AKB kita turun. Ini langkah awal untuk dinas kesehatan. Bagaimana supaya aki tidak naik terus.
gitu. Bagaimana Ibu Pikor? Masalah pengisian yang pertama sudah jelas ya? Sudah, Bu. Nah, saya mau bertanya, ada yang ditanyakan Ibu-Ibu? Bu, ini saya mau tanya di halaman 1 yang periksa kehamilan itu, Bu. Ya, Nah, itu kan ada kayak pengukuran tinggi badan gitu-gitu ya, Bu ya. Nggih. Di sampingnya ada kolom kota itu langsung tinggal centang atau diisinya bagaimana, Bu? Oke. Ini untuk memperjelas ya, kalau dicentang sudah jelas. Tapi kalau ibu tadi habis membaca, ibu hamil loh ya, habis membaca tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Alangkah baiknya isi tanggal, bulan, tahun. Alasannya apa? Buku ini dipakai sampai anak itu tumbuh dewasa. Daftar TK dipakai, daftar SD dipakai. Jadi nanti kalau anak kita membaca, ibuku sayang sama aku. Saya tahun ini, tanggal ini saya dalam perut ibuku membaca buku ini. Itu intinya itu ya. Jadi tanggal pas Pas bulan. dilakukannya, jadinya sudah melakukan pengukuran tinggi pada tanggal itu langsung dijadi Oke, tanggal itu ya. Jadi pada saat ibu membaca, Iya, Bu. membaca, pada saat membaca, ya. Kan ini ibu membaca, ibu hamilnya membaca. Oke, iya. Ada lagi Bu? Cukup ya? Ya, disambung lagi. Yang sangat-sangat penting, tugasnya bidan ini. Kita buka halaman 20. Di situ betul-betul butuh keahlian, kemampuan ya bidan. Contohnya sekarang, hari pertama haid terakhir. Jenengan harus bisa menggali, jangan hanya bisa bertanya jawaban dari ibu hamil langsung tanggal segini. Jangan percaya dengan apa yang disampaikan oleh ibu hamil, kadang-kadang tidak sesuai gitu ya. Jadi ini betul-betul harus butuh keahlian itu ya, butuh keahlian untuk bertanya, menggali pertanyaan tersebut ya. Jelas ya Bu ya. Lingkar lengan, tinggi badan, dan seterusnya. Pikor jelas sudah tahu cara pengisiannya ini ya. Itu terus buku Bu, di bawahnya ada tanggal keluhan sekarang. Jelas ya? Jelas, Bu. Nah, ini pengisiannya di nasihat. Ya. Nasihat yang disampaikan. Nasihat yang disampaikan sesuai dengan keluhan. Kalau keluhannya pilek, pusing, mual, muntah, penyuluhannya Bu jaga kebersihan. Masuk akal enggak? Nah, harus sesuai dengan keluhan. Ada ditanyakan? Tapi Bu, kalau masalah keluhan itu biasanya orang datang dengan tidak ada keluhan apa-apa. Nggak apa-apa, nggak pusing, nggak bayannya badan sakit. Nah, berarti nasihatnya di sini kita Disesuaikan dengan umur kehamilannya. Jadi Nah, kalau tanpa keluhan, nasihat sesuai umur kehamilannya. Umur kehamilannya berapa datang? Nggak ada keluhan. Ya. Oh iya, umur 3 bulan. Itu butuh apa ya? Bidan ahli-ahli ini pasti bisa. Ya. Itu isi di nasihat gitu. Ya. Jangan lupa ibu-ibu, tempat pelayanan dan nama pemeriksa. Jangan takut menuangkan nama dan juga tempat pelayanan. Kalau di BPM, atasnya BPM, bawahnya nama, langsung diparap. Atau di posyandu, bawahnya nama, diparap. Ya, saya tidak mau lagi kalau ada SPOG, ada kejadian di rumah sakit. Kalau buku ini tidak diisi lengkap di foto sampai di share, saya malu. Sebagai kasih kesga, saya ditegur oleh kepala dinas karena dokter SPOG-nya memapang ini pekerjaan bidan tidak lengkap. Ini mau turun bagaimana seperti ini? Nah, malu kita. Ya, apalagi Pikor. Ya. Bu, di sini kan tertulis kapan harus kembali. Itu biasanya kalau bidan-bidan wilayah itu biasanya ditulis 1 bulan lagi, itu bagaimana Bu? Ditulis tanggal atau bagaimana? Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi datang sekarang periksa umur berapa, kita lihat umur berapa. Kalau masih umur trimester pertama, trimester kedua, bisa berkunjung 1 bulan sekali asal tidak ada keluhan. Tapi ingat, jangan ditulis 1 bulan lagi gitu, tapi tuangkan tanggalnya, tuangkan tanggalnya. Kalau sekarang tanggal 1 bulan 8 tahun 19, yang jelas 1 bulan ke depan tanggal berapa? Tanggal 1 September
19 itu. Kudu dilihat loh ya. Nanti kalau memang tanggalnya tanggal merah kita akan libur. Oh iya. Harus dijelaskan loh, nggih. Itu aja Mbak, kalau seandainya nanti kan kita sudah awal tahun bikin jadwal posyandu. Jadi nanti kita lihat jadwal posyandu bulan depannya tanggal berapa, tinggal langsung masuk aja. Kalau itu gimana ya Bu ya? Oke, ya pinter dikor saya. Pasti akan turun lagi ya. Oke, ya. Ya, ada lagi yang bertanya Bu, monggo Bu Pikor Cakru. Sudah langsung halaman 20, halaman 19-nya belum. Nah, oke. Terima kasih Bu Pikor Cakru ini. Ada yang senior, ayo menjawab pertanyaan ini. Oh, ini loh Dek, ini nanti ya diisinya itu saya di sini. Jadi ini nanti yang mengisi ibu hamilnya. Oh, jadi gitu. ibu hamilnya Tapi langsung. tetap dituntun sama kita. Di sini ibu hamilnya siapa namanya. Kemudian alamat ini sesuai sama KTP. Ya, sesuai sama KTP. Kemudian nanti ditanyain ibu hamilnya nanti rencana melahirkannya itu mau ditolong sama siapa? Apa mau sama bidan kita atau bidan wilayahnya, atau mungkin nggak setuju sama bidan wilayahnya, mau di bidan yang lain bisa. Terus seandainya yang kedua, kalau nggak mau sama bidan itu Bu, mungkin bidan waktu ibu yang pengen itu ternyata pas lagi nggak ada, bidan yang kedua siapa tuh. Kemudian untuk dana persalinannya itu dia modal sendiri atau mau pakai BPJS, kalau punya BPJS terus dibantu sama siapa gitu. Kalau seandainya ada suami ya suami, kalau seandainya nggak ada suami sama siapa, apa keluarganya atau siapa gitu. Untuk kendaraan kan sekarang ada ambulan desa, nah itu nanti diisi nama ambulan desanya, terus minta nomor HT-nya ditaruh di sini ya. Kemudian nanti ditanyain juga, ibu nanti rencana kalau sudah lahiran mau pakai KB apa, jadi kita nanti jelasin sedikit lah KB itu macam-macam KB. Untuk golongan darah nanti dipikirkan juga, ditanyain siapa yang mau menyumbangkan. Kalau sewaktu-waktu itu kan cuman rencana, dikasih tahu seperti itu. Takutnya nanti pasien takut lagi, ibu ini kok nakut-nakutin disuruh ada sumbangan darah, biasanya gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Nah ini tanggalnya, jadi tanggal berapa nanti kalau seandainya yang menemani atau yang mendampingi waktu pas datang ke posyandu atau ke BPM siapa nanti ini yang tanda tangani. Ini ibunya di sini. Harus Bentar, kita. saya mau meminta Ya. kesepakatan kita bersama. Monggo, ya Bu, monggo. Untuk pengisian menyambut persalinan ini sebenarnya kita wajibkan ke bidan kita untuk mengisi sejak usia kehamilan berapa bulan? Apa menjelang trimester 3 kah? Atau sudah trimester 1 sudah diisi Bu? Gimana Bu? Oke, kita sepakat ya. Iya, Bu. Pertama kali kontak, ingat ya, pertama kali kontak dengan tenaga kesehatan atau bidan ini harus langsung diisi. Ya, Mau pertama TM kali, berapapun ya, Bu, ya? iya TM berapapun, pertama kali kontak sama bidan harus langsung diisi. Jangan lupa bidannya yang bertanggung jawab juga, ibunya dan juga suaminya. Ya, iya, tuh jelas? Iya, Ibu Pikor Cakru masih muda ini bertanya. Iya, iya, pergantian ya Pikornya ya Bu ya. Iya. Oke, ada ditanyakan lagi Ibu? Ibu Ya. kok bawa apa ini? Iya. Tabel ROTMAT. Ya, betul. Sekarang kematian di Jember luar biasa. Kebanyakan apa Bu? Yang paling banyak apa? Kan nunjuknya ke saya, Tomku ya Allah. Iya. Kenapa? Apa yang paling banyak sekarang Ibu? Aduh, kenapa? Apa? Ayo. Jadi malu saya kayak gini. Ya gimana ya Pak? Ya namanya juga sudah ketimbang campur, Allah sudah memberikan sedikit sentilan bagi kami sebagai bidan di Balung ya. Ya itu. Kemarin kan saya sudah sedikit cerita atau bulolo. Iya. Ya setelah saya dalami memang mungkin ada kurangnya peran bidan dalam memotivasi si pasien. Jadi kurangnya dia pemberian KIP, kemudian juga dia tidak mengharuskan pasien ini untuk kontrol berapa kali. Terus memang USG sudah saya tekankan, kalau trimester 3 harus sudah di USG minimal usia 28 minggu sampai 30 harus sudah USG. Nah nggih ngeten iki lho Dek, njagani ngeten iki kula pensanjangaken.
jawabannya dia, saya loh Bu sudah motivasi USG, masih mengelak. Tapi kenapa kok tidak berbunyi di KIEMU, nasihatmu tidak berbunyi? Ya, saya bilang seperti itu. Ya, mungkin itu ya nanti dengan sendirinya nanti saya sudah Bu yang mendidik untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, saya sudah mengaktifkan kembali kelas bidannya Bu. Iya, oke, terima kasih. Ini teman-teman, Bikor. Kenapa saya mengundang hanya Bikor? Harapan saya, yang saya sampaikan di pertemuan hari ini, pulang dari sini, besok jarang harus mengadakan kelas bidan. Mohon maaf Ibu Bikor, Bu Lita, yang dari Puskesmas Balong ya. Memang itulah jadi bidan yang ahli, bidan yang profesional. Beban kita yang jelas banyak. Jadi apa yang kita lakukan harus dicatat, dan dicatat apa yang kita lakukan. Itu merupakan bukti apa yang sudah kita lakukan nanti kalau terjadi apa-apa. Ya. Nah, karena kematian yang paling banyak sekarang ini apa? Hipertensi, TEB. Ini saya membawa besar sekali bisa hidup. Root dan MAP, MOP. Ya, ini bagaimana caranya supaya kita mendeteksi awal supaya tidak terjadi PEKC atau eklamsi. Mulai kita ketemu kontak ibu hamil, langsung kita melakukan pemeriksaan root dan MAP. Caranya di sini. Jadi setiap berkunjung, walaupun tempatnya di sini tidak ada, tapi jenengan selebkan di tempat hasil lab. Ya, di hasil lab ditulis root sama MAP. Ya, Itu sejak usia kehamilan berapa Bu? sampai kita kontak pertama kali sudah kita lakukan root. Mulai dari TM1, Iya. TM2, TM3 semua. Iya, itu lebih bagus. Setiap Ya. kali kunjungan Iya, baru. iya, itu lebih bagus daripada kita menunggu. Kemarin nggak tak root, nggak tak MAP, besok datang lagi sudah darah tinggi. Oh, Nah, ya, karena apa? Hasil tensi tekanan darah 120 per 80 itu sudah menyatakan PEB. Nah, di sini lebih enak sekarang ini kita. Hasil tensi langsung kita melihat hasilnya. iya hasilnya. Oh, termasuk ini yang merah-merah berisiko. Oh, iya. Ya. Nggih. Belum kelihatan. Belum kelihatan ya, monggo. Nah, ini Bu. Ya. Jadi hasil tensinya berapa? Langsung jenengan lihat dari sini. Kelihatan, oh, ternyata ini risiko PEB. Jenengan segera merujuk ke puskesmas. Ya, segera puskesmas. Atau lagi, kalau memang sudah puskesmas, 1 minggu ke depan datang lagi ke panjenengan masih tinggi lagi, ya rujuk ke rumah sakit. Ya, pakai ambulannya sudah siaga. Ya, ambulan selalu siap. Bikor kan sudah punya, bidan wilayahnya sudah punya, nomor teleponnya. Nah itu, ya harus pakai ambulan dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Balong apalagi dekat, gitu ya Bu ya. Iya. Nah, sudah saya percaya panjenengan tahu ini bagaimana mengukur root sama MAP. Itu ya, jelas ya. Nah sekarang kalau sudah terjadi diagnosa eklamsi preeklamsi, apa yang kita lakukan? Tadi menghitung tadi kan, mendeteksi TB, mendeteksi. Nah sekarang ini langkah kita, langkahnya seperti ini. Apa yang kita lakukan? Protein ini Nah, nggih, Kita lihat agendanya. iya, nggih, ada tanda gejala apa enggak? tuh di sini, ya, harus dilakukan ini. Kalau sudah terjadi seperti ini, langkah-langkahnya. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, langkah apa kita? Harus merujuk ibu. Ada berapa ini Bu? 18 penapisan. Kalau sudah ada salah satu di sini, jenengan jangan pola menolong persalinan. Jangan diimbu. Nanti terjadi lagi seperti Bu Lita. Jangan lagi ya. Iya, gitu ya. Percaya jenengan pasti bisa ini. Kalau tidak punya nanti diperbanyak. Oh ya, diperbanyak. Bikornya harus punya satu contoh. Nanti dikembangkan lagi kepada bidan-bidannya panjenengan yang ada di wilayah.
Oke? Ya Bu. Ya, Bu. ada pertanyaan Bu Lita? Dalam. Iya. Ini tuh setelah tak lihat bukunya barusan, ini kan buku yang baru ya Bu. Iya, Abang iya. yang buka ini. Ini tidak ada KSPR Bu. Ayo kita bantu sepakat. Ya, ayo kita. KSPR-nya ini gimana? Kalau biasanya saya karena nggak ada bukunya ini saya tulis di atas Bu, di atasnya sini. Kemudian kalau dibikin mas saya sebenarnya saya sudah gualak loh. Oke. Saya buatkan stempel Bumi Resti. Jadi kalau bunganya itu skornya itu di atas 2, sudah tak suruh nyetempel. Stempel sudah tak suruh bawa ke posyandu. Di Pustu juga ada, sudah tak kasih bidangnya itu wilayah satu-satu. Tapi yang namanya orang ya Bu ya. Pakai stiker Bu di depan sini harusnya. Kalau stiker itu kan gonta-ganti ya Mbak. Like stempel langsung stempel. Nempel. Nah, Ya, nggak apa-apa. Teman Iya. gelangnya itu Bu dimulai berlakukan untuk skor berapa Bu? Gelang restinya itu Nah, gelangnya warnanya apa? merah. Merah. Kalau di SPR-nya warna merah ketemu berapa? Di atas 10. Nah, ya itu baru kasih gelang ya. Itu kasih gelang merah. Kadang-kadang ibunya gimana kalau dikasih gelang? Dipakai apa enggak? Jawabannya itu gini Bu. Kadang alasannya tuh gini. Iya Bu saya tadi nyuci jadi tak lepas gelangnya. Kasar saya tuh gitu. Terus ya dipakai lagi gitu ya. Nah, ya sudah saya pesan kepada panjenengan semua karena ini sudah program pemerintah, apalagi Bupati sudah gencar-gencar bagaimana supaya aki turun sampai dengan dibuatkan apa? Gelang merah tadi itu. Jadi kalau ibu hamil pakai gelang itu ternyata kita langsung melihat, itu gelangnya merah. Bidan harus lebih waspada. Jangan lupa Bu Bidan, Ibu Kader diajak mendampingi ibu hamil. Karena jenengan nggak mungkin akan mengalami satu ibu hamil banyak, satu desa kan banyak toh. Tolong kader harus dilibatkan. Ada program apa? Kopi Bu itu Bu. Oh iya betul, nggih. Ya itu perlu dikembangkan itu. Ya. Ya. Tahu apa yang disampaikan Ibu Lita tadi? Ya Bu, sudah tahu ya? Oke. Sudah disampaikan pada bidan yang lain? Sudah. Oke, terima kasih. Ayo sekarang kita sepakat. KSPR-nya tadi. Halaman 29 keterangan lahir. Iya. Itu nomornya ini diisi untuk bidan wilayah atau tempatnya waktu melahirkan Bu, waktu infartu. Saya sebelum menjawab, Ya. Ibu Rosa, jenengan menyampaikan ke bidan wilayah panjenengan di siapa ini? Saya tanya dulu. Di itu Bu. Iya, berdasarkan tempat infartunya pasien. Oh, sama ya, sama Cakur sama Jombang ya, sama. Oke, terima kasih. Untuk balong gimana Ibu? Yang balong tuh risiko hot loh Bu, keputusan kon itu. Karena kemarin tuh pernah saya bilang ini sesuai dengan waktu itu lahir di mana, ya sesuai register tempat kelahirannya ya. Kemudian bidannya saya itu minta itu diisi kohort bayi aja, yang punyanya PK itu atau yang BPS itu kalau di bawahnya didesakan gitu. Jadi ya saya sedikit bingung Bu, mohon Gitu. pencerahannya. Iya. Yang dari Guru Mas bagaimana Ibu? Kalau dari Gumumas sesuai Bu, jadi lahir ibu datang, lahir di bidan berarti ini nomornya nomor kohort, kohort Oke, wilayah. Kalau iya. di TKM ya nomor PKM. TKM. Oke. Jadi kita sepakat semua karena ini keterangan lahir. Namanya lahir di mana dia ibu itu melahirkan. Kalau di puskesmas ya registernya puskesmas itu. Kalau lahir di BPM ya urutannya di BPM. Jelas ya. Jadi nanti nomor urutannya jelas nomor, strip bulan, strip tahun. Ya, jelas nggih? Oke. Monggo kita lanjutkan masalah SPR tadi itu. Monggo. SPR memang di sini tidak ada. Nggih. Harus kita tuliskan di setiap kunjungan. Jadi kita ekstra sekarang. Ngisi root, ngisi map, ngisi SPR. Setiap berkunjung. Monggo Ibu Lita dari Balong bisa menjelaskan SPR-nya biar kita ada kesepakatan. Monggo silakan Bu Lita. Kalau aja ya. Nanti kalau Bu Lola ya bicara terus, nggak ada variasinya. Ayo coba dari wilayah. Monggo Biker Balong, monggo. Nanti kalau nggak ada kesamaan kita samakan ya, samakan persepsi. Ya, monggo. Ya saya tadi sudah bilang kalau di tempat saya KSPR-nya ditulis di atas seperti itu Bu. Memang saya tidak menekankan di setiap pertemuan. Gitu. Karena itu buku baru. Kalau yang di buku lama paling enggak ada gitu. Trimester 1, 2, dan 3 seperti
Iya, terima kasih. Mbak Lisa. Oh iya, monggo. Tanya ya, Bu. Iya, dari Itu Mbak. di KSPR-nya langsung total dari penilaiannya atau dirinci? Ya saya rinci nanti Jadi di sini di sini disebutkan dulu rinciannya. Iya, misalkan skor awal Skor 2, awal 2, kemudian saya kemudian misalkan dia pos FC, SC. kemudian 8, oh iya, terus kalau keguguran 4, langsung di totalnya Total berapa? berarti di sini penuh sama rincian KSPR itu ya. Iya. Oke, itu pertemuan awal. Seandainya pertemuan selanjutnya ada bertambah. peningkatan. Contohnya apa yang bisa dituangkan lagi? Kelainan letak. Kelainan letak, apalagi Ibu Rosa, apalagi nanti tekanan darahnya naik ya. Ayo dari Bu Dia, apalagi apa ya? Gemeli. Itu posisi juga bisa untuk menambahkan bisa berubah SPR. Kalau sudah SPR-nya tadi sungsang ya jelas kan menambah SPR ya. Iya. Tapi berkunjung bulan berikutnya dia berubah. Di sini berubah apa tidak? Berubah. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau kemarin apa sudah SPR-nya 10. Karena posisi nyungsang. Ternyata bulan berikutnya dia sudah posisi kepala. Itu tidak boleh dikurangi SPR-nya. Berarti tetap Akhirnya 4 ya, 10. tetap 10. Jadi ini dalam pengawasan terus. Ya, kalau pertama sudah 10 posisi nyungsang, walaupun di sini berubah dari kepala, tapi SPR-nya tetap 10. Itu Tapi ya, Bu? pernah pertemuan ibu itu dibahas. Ya. Kalau untuk KSPR untuk kelainan letak ini jangan didiagnosa dulu kalau usia sebelum kehamilan 32 minggu. Terus pun Ibu. Betul sekali. Karena posisi bisa menetap setelah usia 32 minggu atau 8 bulan. Betul Ibu Lita, nggih, betul. Jadi kita menentukan posisi atau KSPR tadi itu kalau ada posisi yang berbeda kita pakai pada usia 32 minggu. Oke? Iya, sepakat ya Bu ya? Sepakat. Bu Lita ada yang tambahkan, monggo. Iya Bu. Kemarin tuh saya sempat KM ya. Iya. Kemudian ada bidan saya ini tanya gini, Bu, saya itu KM kan pada usia anak 4 hari setelah melahirkan, kemudian pada hari ke-7. Ini kan di kolom ini kan 4 sampai 28. Ini gimana Bu? Jawaban saya. Kalau teman-teman selama ini digaris jadi 2 ini Bu. Oh iya, betul. Memang apa yang kita lakukan harus kita tulis. Monggo, kita sak pinter-pinternya bidan. Karena sudah bidan sudah profesional. Memang apa yang kita lakukan kita tulis. Kita harus jadi 2 aja, tidak apa-apa. Oke? Karena harinya di sini 4 sampai 28 hari. Kadang 1 minggu datang, 10 hari lagi datang. Tapi masih dalam kurun waktu 28 hari. Bisa digaris 2 ya, Bu? Iya. Oke, jelas ya? Jelas. Jangan lupa mempertanggungjawabkan jenengan melakukan kegiatan tindakan di sini harus ada tanggung jawab. Bidannya tanda tangan. Ya. Oke, karena kan bidan atau dokter itu bidan. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi, Bu? Cukup? Iya. Bagaimana? Kunjungan Neonatus sama loh ya. Iya, Bu. Neonatus tadi itu kunjungan Ibu Nifasnya. Kunjungan Ibu Nifas pasti ada gandengannya dengan kunjungan Neonatus. Ibu-ibu Bikor, bagaimana hasil pertemuan saat ini? Sudah cukup jelas? Sudah. Jelas. Oke. Saya pesan sekali lagi. Saya tidak mau lagi di pertemuan ini, Bu Bikor ini sampai ada kejadian kematian ibu di wilayah panjenengan. Dan pulang dari sini besok jenengan harus melakukan evaluasi ke bidan wilayah masing-masing. Oke? Besok harus mengadakan pertemuan kelas bidan. Sekarang saya bentuk ini kelas Bikor. Kita sebagai profesional, bidan yang profesional punya dan ahli. Oke? Sudah cukup ya buku ini ya? Saya titip lagi. Jangan sampai dalam pertolongan panjenengan tidak memakai 60 langkah APN. Sudah semua ya? 60 langkah ya? Harus dilakukan ini. Jangan dikurangi. Boleh dikurangi kok enggak? Tidak boleh. Sepakat? Sepakat. Oke, ya sudah. Ada pertanyaan cukup ya? Cukup. Terima kasih. Pertemuan hari ini
sangat-sangat membawa atau bisa mengurangi kematian ibu dan bayi. Saya percaya panjenengan adalah ujung tombak kita yang ada di masyarakat. Kita mewakili dari Kepala Dinas Kesehatan. Lewat panjenengan semua, AKI tidak akan terjadi lagi. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.